Kamu tahu nggak sih kalau sekarang udah masuk tahun baru Hijriah? Oh iya ya, udah masuk tahun baru Hijriah? Nggak tahu. Hafal nggak kamu dengan nama-nama bulan Hijriah? Ayo. Apalagi nama-nama bulan Hijriah? Pasti gua nggak tahu. Yang gua tahu cuma Ramadan atau Syawal aja. Coba lu tanya Ustazah deh, penting nggak nih kita memperingati tahun baru Hijriah? Penting nggak ya? Penting, nggak penting, penting, nggak penting. Apa perlu nih pakai make a wish dan resolusi seperti tahun baru gitu? Maksud lu tahun baru Masehi? Iya, tahun baru Masehi. Kan kalau tahun baru Masehi kita bakar mercon, kemudian ngidupin kembang api, dan nunggu jam 12 tengah malam. Kalau kita ngakunya umat Nabi Muhammad tapi nggak tahu misalnya ada kisah perempuan-perempuan tuh yang berjuang, berhijrah menembus gurun pasir bersama rombongan Rasulullah. Padahal mereka itu anak tokoh-tokoh orang kafir yang justru menentang dakwah Rasulullah. Kalau kita nggak tahu nih ada kisah unik begini, kayaknya kebangetan deh. Makanya saksikan dan dengarkan tausiah Ustazah Hafifah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap memperingati tahun baru Islam, kita seperti ada PR, pekerjaan rumah ke anak-anak kita, ke murid-murid kita, ke generasi muda kita untuk kembali mengejakan nama-nama bulan di penanggalan Hijriah. Ayah bunda, jujur saja, kita sendiri kadang terpatah-patah mengurutkan nama-nama bulan ini dari bulan Muharram hingga bulan Zulhijjah. Kadang ingat, kadang lupa. Oh, ada apa ini? Kalau bulan Januari sampai Desember, jangan ditanya, hafal banget. Nggak apa-apa ya kalau kita ulang nama-nama bulan Hijriah ini. Ayo, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, keren kalau begini. Ingatkan ke anak-anak kita bahwa penanggalan tahun baru Islam ini pada dasarnya dilembagakan setelah Rasulullah wafat, yakni 17 tahun kemudian oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perhitungannya didasarkan pada perputaran bulan dalam 1 tahun. Inilah yang disebut dengan bulan-bulan Qomariyah. Biasanya lebih pendek 11 hari dibandingkan dengan bulan Syamsiyah. Penanggalan Islam ini dipakai sebagai simbol bermulanya sejarah peradaban Islam. Ustazah Hafifah, apa perlu kita memperingati tahun baru Islam ini? Ya iyalah, perlu, bahkan sangat penting. Karena apa? Karena peringatan tahun baru Islam ini bukan hanya simbol perpindahan secara fisik, secara teritorial dari satu daerah ke daerah lain, tetapi pada esensinya hijrah itu adalah kita harus senantiasa berproses, bergerak, berpindah dari kegelapan menuju cahaya Islam. Bahkan dalam Al-Quran, orang-orang yang melakukan hijrah itu adalah orang-orang yang disebut dalam kategori beriman yang sesungguhnya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang sangat mulia. Ada banyak kisah di balik peristiwa hijrah. Ada romantisme, ada patriotisme, ada pengorbanan jiwa dan raga, bahkan mencekam. Sampai-sampai Rasulullah berkali-kali mengungkapkan kepada Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Berikut Ustazah Hafifah akan ceritakan kisah unik dari anak tokoh-tokoh yang selalu usil bahkan menentang Islam secara terang-terangan. Qadarullah, anak-anaknya justru hijrah kepada Islam. Kalau ada ungkapan yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ini kok bisa-bisanya buah jatuh jauh banget dari pohonnya. Nah, kisah siapa gerangan? Yang pertama, kisah dari anak dari Abu Lahab. Iya, Abu Lahab pamannya Rasulullah yang sering sekali mengusik dakwah Rasulullah.
Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil Aura paling sering meletakkan kotoran di pundak Rasulullah ketika Rasulullah lagi sholat. Paling sering meletakkan duri-duri di tengah jalan agar Rasulullah terinjak kakinya oleh duri. Abu Lahab yang menjadi asbab turunnya surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Orangnya masih hidup tetapi Al-Quran menceritakan bagaimana azab yang akan beliau dapatkan ketika nanti berada di akhirat. Siapa sih anaknya? Nama anaknya adalah Durrah. Tentu saja Durrah binti Abu Lahab. Seperti kaum muslimin lainnya, Durrah hijrah ke Madinah. Tapi nama ayahnya tak mungkin ia lepaskan. Kebencian kepada ayahnya tak ayal mengemuka di hadapannya. Bahkan ada yang kemudian menggibahkan Durrah, lalu mengatakan, bukankah kau putri Abu Lahab yang Allah katakan celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka? Lalu untuk apa engkau berhijrah? Demikian kata orang-orang. Lalu Durrah pun mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, seseorang yang hidup itu tidak menanggung keburukan yang diperbuat oleh orang yang telah mati. Durrah pun lega luar biasa. Sekali lagi, wanita tetap punya kuasa atas dirinya sendiri, tentu diiringi dengan kemauan dan kemampuan untuk berbuat. Keluarga bukan lagi alasan untuk berdiam diri menuju kebajikan. Kita harus berhijrah. Lalu ada lagi perempuan lain bernama Ramlah binti Abu Sufyan. Kita mengenalnya sebagai Ummu Habibah. Dia berayahkan seorang pemuka Quraisy, penentang utama Rasulullah juga di Mekah. Bersama pemuka Quraisy lainnya, Abu Sufyan melakukan berbagai intimidasi terhadap kaum muslimin, dari cacian sampai siksaan fisik. Sungguh Abu Sufyan galau karena putri dan suaminya saat itu, Ubaidillah bin Jahsy, adalah pendukung dakwah. Mereka hijrah, tak mampu ya mengembalikan mereka kepada keyakinan semula. Pada mulanya, Ramlah hijrah ke Habasah demi menyelamatkan keimanan mereka. Berharap kebahagiaan, ia justru menemui kekecewaan. Bagaimana tidak, di sana suaminya malah murtad dan menjadi pemeluk Nasrani. Tak ada jalan lain kecuali bercerai. Nah, di tengah kesedihan ini Rasulullah melamarnya dari seberang sana. Hilang sudah kegundahan Ramlah. Raja Najasyi mewakili Rasulullah dalam pernikahan tersebut. Mendampingi Rasulullah di Madinah, Ummul Mukminin ini tetap menjaga jarak dengan keluarganya sampai keluarganya beralih kepada Islam. Ayah bunda, sekarang terakhir ada perempuan yang bernama Juwairiyah binti Al-Haris. Juga berayah seorang musuh Islam. Al-Haris bin Abi Diror adalah pemimpin Bani Mustalik di Madinah yang memusuhi kepemimpinan Rasulullah. Bahkan telah mempersiapkan kelompoknya untuk menyerang Rasulullah. Nah, dalam satu serbuan, Rasulullah berhasil mengalahkan kelompok ini dan menawan para wanita dan anak-anak. Juwairiyah salah satunya. Awalnya dia milik salah satu sahabat Rasul, namun dengan sebuah tebusan, akhirnya permintaan Juwairiyah sendiri, ia menjadi milik Rasulullah dan kemudian dinikahi oleh beliau. Dalam kemuliaan Islam, Juwairiyah mengisi hidupnya dengan ibadah. Dari kisah-kisah orang-orang yang berhijrah ini, benarlah bahwa iman bukan sesuatu yang diwarisi. Betapa banyak orang-orang soleh yang sedih karena keturunannya tak juga jadi soleh dan soleha. Sebaliknya ada juga orang-orang yang bahkan tidak beriman tapi memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Jelaslah bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir itu merencanakan makar untukmu, untuk memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka merencanakan dan Allah merencanakan, dan Allah adalah sebaik-baik perencana. Kita tentu berharap jangan sampai ada anak keturunan kita yang menjadi penentang agama Allah. Kisah-kisah hijrah ini mengingatkan kita kepada seorang sosok yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, mengingatkan kita kepada sosok yang bernama Abdullah bin Abu Bakar, mengingatkan kita kepada Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, Amir bin Furaihah yang menghapus jejak ketika Rasulullah mengadakan perjalanan hijrah. Lalu mengingatkan kita kepada Abdullah bin Uraikid, sang navigator penunjuk jalan ketika Rasulullah harus melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Yastrib. Hingga akhirnya tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, Rasulullah SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sampai di kota Kuba, 10 kilometer dari kota Yastrib. Maka pada tanggal 12 Rabiul Awal sampailah ia di kota Yastrib dan disambut oleh masyarakat Madinah dengan nyanyian Tola'al Badru Alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'.
Di kesempatan ini izinkan Ustazah Hafifah bersama Hurriyah Community mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Tak ada kata terlambat untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Hurriyah Community mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah 1442. Dengan semangat hijrah, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Takbir! Allahu Akbar!